Inilah salah satu pemicu kesombongan orang-orang yang sedang bergelimang nikmat, merasa baik-baik saja, padahal yang lebih gawat dari teguran bencana itu adalah teguran nikmat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaum muslimin jamaah Jumat, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tingkatkan ketakwaan kita hari demi hari, waktu demi waktu. Kita terus introspeksi diri. Sudah benarkah apa yang kita lakukan? Sudah sesuai syariatkah apa yang kita laksanakan? Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, kita sering membaca, mendengar sejarah peradaban umat Islam yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali lahir di tanah Makkah dalam konteks kebobrokan masyarakat Arab, masyarakat Makkah yang sangat parah. Fanatisme suku luar biasa kuat sehingga terjadi peperangan, perbudakan di mana-mana. Yang lemah akan semakin ditindas. Perempuan dilecehkan serendah-rendahnya sampai sang ayah rela mengubur hidup-hidup bayi perempuannya. Prinsip-prinsip tauhid yang dibawa Nabi terdahulu nyaris lenyap, berganti patung-patung yang diberhalakan. Yang paling unik dari kondisi ini adalah dalam kejahilan yang demikian akut, mengapa Allah tak langsung menurunkan azabnya, membinasakan manusia-manusia durhaka. Misalnya dengan sebuah bencana besar, Allah malah mengutus manusia agung bernama Nabi Muhammad untuk melakukan revolusi peradaban dengan jalan yang sangat bijak. Di sisi lain, kita menengok suatu daerah yang kelihatannya islami, namun justru mendapatkan bencana alam, gempa bumi, tsunami, banjir, dan lain sebagainya. Melihat fakta yang terlihat ganjil ini, mungkin timbul pertanyaan, benarkah bencana alam itu adalah sebuah teguran, atau benarkah teguran hanya berupa bencana alam? Hadirin saudaraku sekalian jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dari fakta-fakta inilah kita bisa merenung sejenak. Bukan kapasitas manusia yang doif ini mengobral tuduhan bahwa bencana alam yang terjadi di lokasi tertentu adalah teguran atau azab Allah. Jika setiap bencana alam pasti merupakan azab dari Allah, maka Arab era jahiliyah mungkin lebih berhak menerimanya, dan negeri-negeri muslim yang kita dapati sekarang lebih nyaman terhadap bencana. Tapi fakta yang kita dapati sekarang justru sebaliknya. Ada kenyataan ilmiah bahwa bencana alam merupakan sebuah gejala natural biasa. Ia bisa ditelusuri sebab-sebabnya secara konkret, sehingga gempa bumi, tsunami, likuifaksi atau lainnya terjadi. Namun
banyak pula ayat Al-Quran dan hadis yang menggambarkan bahwa bencana menjadi salah satu cara Allah memberikan teguran. Bagaimana kita seharusnya bersikap, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah? Sebaiknya kita menempatkan diri secara proporsional. Mana sikap yang harus diperuntukkan kepada orang lain dan mana yang harus diperuntukkan kepada diri sendiri. Kepada orang lain tak ada wewenang kita untuk memvonis mereka menjadi korban bencana adalah orang-orang yang sedang kena azab dari Allah. Mengeluarkan vonis semacam ini bisa menjadi merupakan keangkuhan karena tidak ada bukti apapun yang bisa menjelaskan bahwa bencana di lokasi tertentu pasti adalah azab Allah. Saudaraku sekalian, kita bisa mengetahui bencana yang menimpa kaum Nabi Lut adalah sebuah azab hanya karena ada nas yang menerangkan hal itu. Di zaman tak ada lagi Rasul seperti sekarang ini, informasi seperti sekarang tidak bisa kita dapatkan. Bahkan dalam hadis, ada pernyataan bahwa orang yang meninggal karena tenggelam dan tertimpa reruntuhan sebagai mati syahid. Dengan demikian semakin tidak jelas apakah sebuah bencana benar-benar azab atau bukan. Jangan-jangan sejumlah korban meninggal dunia akibat bencana alam itu adalah wafat dalam kondisi lebih baik dan terhormat ketimbang diri kita nanti. Saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam konteks seperti ini yang paling tepat adalah mengembalikan status bencana kepada Allah Jalla Jalaluh. Sebagaimana bunyi ayat allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua milik Allah dan kepada Allah pula kita semua akan kembali. Memaknai bencana alam sebagai teguran hanya mungkin diperuntukkan kepada diri sendiri. Artinya bencana alam dapat menjadi wasilah untuk bermuhasabah, introspeksi terhadap seluruh praktik penghambaan kita kepada Allah. Bencana mengandung penderitaan dan dalam sebuah riwayat dinyatakan bahwa penderitaan adalah di antara cara Allah menghapus dosa dan kesalahan hambanya. Jangan-jangan bencana alam teguran bagi diri kita yang tengah diliputi kesombongan, hasut, tebar permusuhan, gemar menyakiti orang lain atau semacamnya. Jamaah sholat Jum'ah, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, dengan membedakan mana sikap kepada orang lain dan mana sikap kepada diri sendiri ini, kita akan menjadi lebih baik, lebih bijak dalam respon bencana alam. Kepada korban kita lebih sibuk untuk berempati, berdoa dan menolong semampu kita, bukan mencaci maki yang bisa menyinggung perasaan mereka yang kini sudah menderita. Kepada diri sendiri kita bisa lebih banyak mencari kesalahan-kesalahan sendiri, beristighfar dan berbenah untuk menjadi pribadi yang lebih baik sebagai hamba Allah yang sejati. Hadirin saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, yang penting dicatat pula adalah bahwa teguran tidak hanya berupa bencana. Orang sering salah persepsi bahwa teguran hanya berupa peristiwa yang membuat orang menderita. Inilah salah satu pemicu kesombongan orang-orang yang sedang bergelimang nikmat, merasa baik-baik saja. Padahal yang lebih gawat dari teguran bencana itu adalah teguran nikmat. Dalam Islam, teguran yang kedua ini dikenal dengan istidraj, yaitu situasi yang dialami seorang yang terlihat makin enak, makin nyaman, atau makin sejahtera. Meski tampil sebagai kenikmatan, namun sejatinya sederet kondisi ini sebenarnya adalah jebakan. Istidraj adalah perangkap Allah untuk hambanya yang durhaka, untuk kian terjerumus ke dalam kegelapan. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Hikam pernah berkata, khif
min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isa'atika ma'ahu ayyakuna dzalika istidrajan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Takutlah pada perlakuan baik Allah kepadamu di tengah durhakamu yang terus-menerus terhadapnya, karena itu bisa jadi sebuah istidraj. Seperti firman-Nya, kami mengistidrajkan mereka dari jalan yang mereka tak ketahui. Saudaraku sekalian, alih-alih mengajak diri kita untuk menilai orang lain saat diri kita memperoleh rezeki atau nikmat, pengarang Al-Hikam ini justru menganjurkan kita untuk mengoreksi diri sendiri. Kenikmatan, keamanan, keselamatan atau kesejahteraan belum tentu sebuah anugerah. Bisa jadi itu adalah musibah atau teguran. Jangan-jangan zona nyaman yang kita rasakan adalah siksa Allah kepada hambanya agar tak dapat merasakan dengan baik kedurhakaan dirinya, hingga kelak ia akan menerima azab yang lebih pedih. Nikmat duniawi disegerakan, dan di saat bersamaan azab atas dosa-dosanya ditangguhkan. Azab yang ditangguhkan berpotensi lebih berat, karena manusia bisa jadi terus-menerus menumpuk dosa akibat terlena dengan gemerlap kelezatan duniawi yang ia alami. Na'udzubillahi min dzalik. Betapa banyak orang yang lulus dari ujian berupa bencana karena insaf, tobat, dan berusaha memperbaiki diri. Tapi betapa banyak pula orang yang gagal menjadi hamba yang baik karena mendapat ujian berupa nikmat, terbuai, sombong, merasa tak punya kesalahan, menambah-nambah dosa tiap hari, lalu kian terjerumus dalam kesesatan dan kedurhakaan. Wallahu a'lamu bissawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.